Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Kakak Media, jumpa lagi bersama Amida dan juga Sofia. Tentunya dalam program acara Lentera Inspirasi, terus menginspirasi untuk anak negeri. Jadi Lentera Inspirasi ini adalah program yang mengundang narasumber-narasumber yang tentunya menginspirasi untuk kita semua. Benar sekali, apalagi di Lentera Inspirasi kali ini kita mengusung tema yang bagus sekali, yaitu berfokus pada satu tujuan untuk menggapai sebuah impian. Wah, keren banget ya. Dan juga tema ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang menginspirasi tentunya, yaitu dengan Kakak Galuh gitu. Sebelum kita berbincang dengan Kakak Galuh, alangkah baiknya kita tahu profil dari Kakak Galuh ya Sob ya. Benar. Oke, kita saksikan profil berikut ini. Baik, itu tadi profil singkat dari Kak Galuh. Benar sekali, jadi Kakak Galuh ini adalah salah satu mahasiswa yang mendapat beasiswa Global Undergraduate Exchange di luar negeri pemirsa. Mungkin langsung saja kita sapa narasumber kita ya Sofia. Iya, benar banget. Oke, halo Kak Galuh, bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik, gimana Mbak kabarnya? Juga baik ya tentunya. Jadi Kakak Galuh ini salah satu mahasiswa yang mendapat beasiswa di luar negeri ya Kak? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Kalau awal mula bisa mendapatkan beasiswa tersebut itu bagaimana Kak? Awalnya itu saya lihat-lihat YouTube ya Mbak, gabut karena kan waktu itu pandemi, jadi lihat random aja gitu. Terus kayaknya waktu lihat persyaratannya kok kayaknya bisa nih saya, akhirnya ya daftar itu. Jadi awal mulanya tuh gabut ya Mbak ya, tapi gabut membawa berkah. Iya, gabut membawa berkah ya. Alhamdulillah. Dan ini Mbak Mbak kan dapat beasiswa, dan apa saja sih yang Mbak peroleh di beasiswa tersebut gitu? Alhamdulillahnya full ya Mbak, jadi saya tuh cuma bayar-bayarnya gitu kayak tes-tesnya aja, kayak tes bahasa Inggrisnya, terus mungkin tes kayak transkripnya mengubah nilai dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Terus yang paling agak ini tuh agak ribet itu yang vaksinnya sih, itu yang paling banyak gitu. Itu kan prosesnya Mbak ya, maksudnya yang didapat di beasiswa itu. Oh maaf Mbak. Yang didapat ya Mbak, maksudnya kayak gimana sih Mbak? Yang kayak di beasiswa kan dapat apa ya? Dapat kayak ya tadi di luar negeri apa kayak pesangon apa-apa gitu. Oh gitu. Oh ya, jadi kalau di sana tuh dapatnya full ya Mbak, mulai dari makan, mulai dari apartemen juga dibiayain dari sana, terus kayak UKT ya istilahnya kalau di sini itu juga dibiayain dari sana. Terus tiket pesawat juga dibiayain dari sana, full sih Mbak. Terus hari-harinya juga biaya dari sana? Hari-harinya juga kayak makanan, sepele makanan itu udah full dari sana. Oh gitu, jadi full ya. Dan itu yang didapat cuma, kayak ini kan exchange Mbak ya, jadi cuma sementara, jadi cuma 5 bulan aja gitu? Iya, cuma 5 bulan aja Mbak. Gitu. Oh iya, itu mengenai sejak kapan Kak Galuh itu punya mimpi untuk bersekolah di luar negeri gitu? Kalau mimpinya sih nggak pernah ada ya Mbak, jadi ibaratnya emang literally gabut aja sih waktu itu. Terus ada random video tiba-tiba nonton, oh kok ada beasiswa pertukaran pelajar nih, terus waktu kita lihat syaratnya kayaknya bisa ini, misalnya ya coba daftar gitu. Dan juga ini Mbak, kan ini pertukaran pelajarnya itu cuma di Amerika apa kayak lainnya gitu, selain Amerika gitu? Oh jadi gini Mbak, waktu itu kan ada yang namanya program ISMA, itu tapi dari Kemdikbud, sedangkan kita kan di bawah Kemenak. Waktu itu saya sebenarnya pengen daftarnya itu ISMA, terus ternyata karena kita itu IAIN nggak bisa daftar ISMA, terus akhirnya saya kayak aduh ada nggak ya jalan lain biar bisa mendapatkan beasiswa gitu. Terus akhirnya dapatlah itu Fulbright, dan kalau Fulbright itu cuma khusus di Amerika aja, nggak bisa yang kayak ke Eropa atau ke Asia gitu. Jadi motivasinya untuk bersekolah di luar negeri itu gimana Kak? Kalau motivasinya mungkin karena dulu tuh sering lihat Maudy Ayunda itu ya Mbak ya, waktu SMA sih. Tapi kalau waktu kuliah tuh udah nggak ada kayak pengen jadi Maudy Ayunda, karena realistis aja ya Mbak. Oh ya udah di IAIN gitu. Terus akhirnya karena waktu lihat video random itu, aduh kayaknya bisa nih, akhirnya ya udah nyoba aja deh.
Itu tadi ya coba-coba Iya, berbuah berkah gitu ya. Dan juga ini Mbak, apa itu pasti kan ada proses waktu daftar itu tadi dan persiapan apa aja yang harus Mbak penuhi gitu waktu daftar beasiswa. Oh iya, kalau untuk persiapannya mungkin kayak tes TOEFL gitu ya Mbak, tes TOEFL, terus mungkin juga kayak nilai apa sih Mbak yang bilangnya IPS ya, IPS atau IPK itu, IPK itu betul. Terus saya yang paling rada sabar itu harus sabar tuh minta rekomendasi dosen sih Mbak, rekomendasi dosen sama rekomendasi tempat saya bekerja kayak supervisornya gitu loh Mbak, karena kan kita sebenarnya butuhnya buru-buru ya, tapi kan karena mereka juga repot, jadi kayak harus nunggu terus WA lagi Bu, kapan ya bisa ditandatangani kayak gitu sih, itu yang paling Iya sih. Oh ya Mbak, ini kan Mbaknya kan termasuk mahasiswa YIN Kediri ya. Iya. Jadi gimana nih waktu Mbaknya exchange di sana dan harus bagi waktu itu? Alhamdulillahnya karena emang niatnya ibaratnya kayak saya lagi dikasih berkah nih, ya udah dijalanin aja gitu Mbak, nggak dibawa pusing gitu sih. Pokoknya ngalir aja. Iya, enjoy aja Apalagi sih. agak ribet ya, karena di sana kan perbedaan waktu di Indonesia. Betul, benar sekali. betul. Oh iya, dan tanggapan orang tua sendiri bagaimana Kak mengenai Kak Galuh bisa bersekolah di luar negeri? Awalnya sih kaget ya, ibaratnya kayak ini beneran nggak, ntar takutnya ketipu gitu, apalagi kan saya anak tunggal Mbak, jadi ibaratnya kayak Tunggal ya. iya, ibaratnya kayak bener-bener nggak boleh kemana-mana, sekolah pun juga harus di Kediri aja di IN gitu. Terus pas tahu itu juga kaget, terus suruh cross check lagi bener atau enggak, terus kalau udah, terus mereka lebih ini sih Mbak, lebih bingung untuk uang bulanannya gimana, pasti kan mahal di sana. Saya bilang kayak nggak usah bingung Bu, karena udah full gitu, full coverage kan. Jadi ya udah berangkat aja, nggak apa Bismillah gitu. Makanya orang tuanya bangga banget. Iya, bangga banget ya bisa kayaknya. keluar negeri. Alhamdulillah. Karena mereka juga nggak usah mikir bulanannya juga sih Mbak, makanya mereka kayak ya udah berangkat aja. Prestasi banget ya, apalagi Masya di luar Allah. negeri gitu. Alhamdulillah. Dan ini Mbak ya, pasti dukungan orang terdekat itu penting ya Mbak. Dan dukungannya selain dari orang tua, pasti Kayak ada dari teman, teman-teman dari gitu kan. sahabat gitu. Waktu belum tahu keterimanya itu emang diri sendiri sih Mbak, kayak syaratnya kan banyak banget ya Mbak, jadi kayak harus disabar-sabarin. Tapi kalau pas udah diterimanya itu alhamdulillah teman-teman kayak ya seneng gitu sih. Gitu. Iya sih. Iya. Oh iya, dan untuk Kendala mungkin kendala ya. ya mungkin ya. Kendalanya bisa kayak dapat mendapat gitu lah tadi. Iya, ya. dapat beasiswa dan ke luar negeri apa aja sih Mbak kendalanya? Mungkin yang paling kerasa itu yang vaksin-vaksin itu ya Mbak, karena kan sebelum kita masuk ke negara orang kan banyak kayak persyaratan vaksinnya yang harus kita penuhin, dan vaksin itu nggak semuanya tersedia di Indonesia gitu Mbak, jadi kita harus kayak PO, ibaratnya kayak pre-order gitu berapa minggu kayak gitu sih, dan harganya juga nggak murah juga, itu sih yang paling kendala paling kerasa. Iya Mbak, terus ini kan pasti kalau di luar negeri itu pasti kita harus adaptasi. Dan bagaimana Mbaknya waktu adaptasi di Iya, luar negeri? pastinya agak sulit ya, apalagi Beda sama Indonesia. Iya sih, alhamdulillahnya kan saya berangkat Agustus Mbak. Waktu Agustus tuh di sana itu masih kayak panas lah hitungannya di sana. Jadi saya adaptasinya ibaratnya kayak suhu itu dia turunnya masih pelan-pelan gitu. Enggak kayak teman saya yang berangkat di spring. Kalau di spring kan dia di sana lagi salju banget Mbak. Jadi kayak ibaratnya dia harus langsung adjust lah. Kalau aku alhamdulillahnya masih bisa lah, karena suhunya masih turunnya itu dikit gitu. Jadi kita bisa menyesuaikan lah badan kita alhamdulillahnya gitu. kalau untuk teman-teman sendiri di luar negeri itu gimana pas Kak Galuh reaksinya gitu, Kak Galuh berbicara? Iya, pasti sulit gak sih Iya, pasti komunikasinya sulit gitu ya. Oh iya sih. Yang berbahasa yang sehari-hariannya pakai bahasa Inggris gitu. Alhamdulillah kalau teman-teman di luar negeri itu malah kayak welcome gitu Mbak, ibaratnya kita kayak jalan gitu ya, jalan mau ke sekolah gitu kan, kita semuanya di sana jalan, gak ada yang naik motor kayak di sini kan Mbak. Mereka tuh kayak say hi, terus mereka kayak ngepuji baju kita, kayak oh bajunya bagus nih, ini dari mana nih, kayak gitu, oh baju kamu unik kayak gitu. Itu cara mereka kayak apa ya, pengen tahu kenal kita lebih gitu lah ibaratnya. Sama kebudayaan mereka juga sih Mbak, kayak kenal orang asing tuh say hi kayak gitu. Terus yang komunikasi sama kayak di sana kalau kita kan Islam Mbak ya, dan di sana kalau sama cowok Kristennya gimana? Apa cowoknya nggak mau komunikasi atau gimana Iya, gitu kan? Biasanya kalau Islam itu agak membatasi. Mungkin karena banyak juga ya Mbak teman-teman saya yang di sana yang Islam juga, jadi mereka udah tahu sih kayak ibaratnya ini kamu Muslim, jadi kayak mereka membatasi sendiri gitu. Iya sih ya.
jadi biasa ya. Udah biasa karena lingkungan kampus juga kan Mbak. Dan juga ini Mbak, perasaan Mbak waktu dapat beasiswa tersebut gitu. Seneng banget Seneng gitu banget atau gimana ya? Karena bahagia prestasi gitu banget. ya. Seneng banget dan nggak nyangka sih Mbak, karena ibaratnya kan di beasiswa itu kan kayak yang paling penting tuh hal apa yang intinya kayak impact apa yang kamu berikan ke masyarakat gitu. Nah sedangkan kalau di alumni saya itu dia jadi kayak sukarelawan tsunami Palu, sedangkan saya kan ditulisnya di esai kan cuma kayak mengajar anak SD SMP SMA selama pandemi kayak gitu. Ibaratnya kan kayak bobotnya kan masih bobotan yang alumni saya yang jadi sukarelawan di Palu. Itu sih yang saya kayak aduh bisa nggak ya gitu. Tapi ternyata waktu bisa itu kayak ya Allah seneng banget gitu. Bagus banget ya. Iya, Sangat apresiasi banget. kayak prosesnya kan sulit ya, apalagi di luar negeri. Ada nggak pikiran kayak nggak mungkin nih aku keterima? Ya nggak sih? Ada banget negatif Kalau aku thinking gitu sendiri ya. sih mikir kayak gitu. Iya. Apalagi di Amerika gitu. Iya ada banget Mbak, bahkan di esai itu aku tulis kayak saya dari IAIN Kediri, dimana IAIN ini sekolahnya belum sebesar kayak sekolah-sekolah lain di Indonesia. Terus saya bilang lah di situ, dan masih sedikit kesempatan yang saya dapatkan di IAIN Kediri. Mungkin itu salah satu yang jadi nilai plus ya, oh ini anak kurang dapat kesempatan nih di sekolahnya sendiri, akhirnya dia memberikan kayak kesempatan ke saya gitu, berarti kayak amanah, oh ya udah coba saya amanahin anak ini untuk kesini bisa nggak kayak gitu sih. Jadi seharusnya itu kayak kampus bisa mengapresiasi, mengapresiasi ya kakaknya, iya. apalagi kakak sudah membawa nama baik IAIN ke luar negeri. Oh iya iya. Saya ikut bangga. Dan ini Kak, apa itu ini kan di sesi terakhir mungkin ya, kakak bisa ngasih ilmu atau pesan buat teman-teman kakak media gitu yang ada di rumah. Oke, jadi walaupun kalian yang dari kampusnya nggak gitu besar kayak teman-teman yang lain tuh jangan kayak insecure gitu ya Mbak. Semuanya itu didapat dari diri kalian sendiri. Kalau kalian mau pasti bakal ada kok jalannya. Tips buat tipsnya semangat nyerah gitu. Apa ya? Nggak gampang menyerah ya. Coba dulu mungkin Ya, ya. coba dulu itu aja sih Mbak mungkin. Nggak apa-apa ya, walaupun coba-coba kan belum tahu ya, nanti kalau beruntung kan termasuk ya nggak apa-apa. Ada kata-kata kayak coba dulu Betul. daripada menyesal nanti kalau nggak nyoba gitu. Jangan insecure juga Mbak, kan kadang ada kan kayak Aduh, aku aku dari sini IAIN atau apa gitu, terus udah kecil hati dulu gitu sih. Jangan Ya itu insecure. tadi ya, jadi coba dulu gitu ya pemirsa, betul. jangan insecure Insecure. terlebih dahulu. Dan buat pemirsa di rumah bisa ditiru ya semangatnya Mbak Galuh ini ya. Sangat Kak Galuh tadi kayak Iya, Kak Galuh ya. Iya di Mbak Galuh. Iya, lupa ya. Jadi itu tadi ya, semangatnya bisa kita contoh dan berprosesnya juga bisa kita contoh ya. Iya, apalagi beasiswa itu kan termasuk sangat diminati ya, bukan cuma kalangan mahasiswa juga, tapi kan semua kalangan ya. semua kalangan ya, apalagi buat orang yang lagi menempuh pendidikan gitu loh. Betul. Jadi diusahakan dulu, nanti akhirnya apa pokoknya ya lihat nanti Udah, aja gitu ya. udah kayak berusaha Udah dulu ya, gitu ya, semoga kita kita sudah berusaha. mencoba gitu. Benar sekali. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Buat pemirsa ya, semangatnya bisa ditiru dan Iya. kita bisa menarik kesimpulan seperti di salah satu hadis, yaitu utlubul ilmu walau bisin. Iya, yang artinya carilah ilmu sampai ke negeri jin. Iya, dan dari maksud hadis tersebut bisa disimpulkan maksud dari hadis tersebut bahwa jangan malas mencari ilmu walau sampai ke negeri orang ya. Iya, benar banget. Seperti Mbak Galuh Mbak itu Galuh. tadi. Ya mungkin waktunya kita pamit ya, Iya. Sofia ya. Dan sebelumnya terima kasih Oh iya, terima banget kasih ya tuh, buat Bang. Sama-sama Iya, Mbak Mbak Galuh. Galuh. Makasih juga buat Iya, kesempatannya. prosesnya, pengalamannya sangat Dan juga menginspirasi meluangkan pemirsa. waktu ya. Oh iya. Oke, kita waktunya pamit undur diri ya. Jadi untuk Amida, Dan juga Sofia beserta kru yang bertugas pamit undur diri, tetap saksikan Lentera Inspirasi terus menginspirasi untuk anak negeri. hanya di Kakak Media. Media Kampus IAIN Kediri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. See you. See you.